Perkara gugatan sebagian warga Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, dan warga Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, yang menolak ganti kerugian atas pembebasan lahan kawasan industri Cilacap (KIC) karena dinilai terlalu rendah. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cilacap telah memasuki tahap putusan, Senin 27 Februari 2023. Selain ganti rugi yang nilainya terlalu rendah, warga juga kesulitan untuk membeli tanah di tempat lain. Keputusan sidang gugatan dibacakan oleh Majelis Hakim Muhammad Salam Giri Basuki SH selaku Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota Christian Wibowo SH M.Hum dan Mariana SH M.Hum. Kuasa hukum pemohon Denny Indriawan SH dan Jason Andrew SH memberikan penjelasan usai sidang kepada awak media. Denny Indriawan SH menyampaikan, hasil keputusan sidang gugatan warga ditolak oleh hakim karena belum ada kesepahaman antara pihak pemohon dan majelis hakim. Pemohon merasa kecewa atas penolakan permohonan keberatan ke Pengadilan Cilacap. Denny menyayangkan ada beberapa keberatan dan fakta di persidangan, namun tidak diakomodir oleh majelis hakim. Denny melanjutkan, jangan hanya karena masalah administrasi, kemudian rakyat menjadi korban. Denny menekankan, undang-undang mana yang mengatur tanah milik pribadi warga yang akan dijual diwajibkan menggunakan appraisal. Sedang untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung diberi waktu hanya 14 hari. Dibandingkan dengan BPN dalam menentukan ganti rugi tanah warga dalam menentukan appraisal memakan waktu 2 tahun. Jangan jadikan rakyat lahan bisnis. Sedangkan KIC untuk membeli tanah warga di Menganti dan Mertasinga menjual tanah ke Pertamina Cilacap senilai 565 miliar. Sedangkan untuk membeli tanah warga hanya dianggarkan 160 miliar. Atas hasil keputusan Pengadilan Negeri Cilacap, pihak pemohon akan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sesuai hukum acara berlangsung 14 hari setelah sidang putusan. Denny berharap warga mendapatkan keadilan, di mana setelah mereka mendapat ganti kerugian atas tanah mereka, maka kehidupannya semakin meningkat, serta memulihkan masyarakat agar tidak menjadi korban. Pada hari ini banyak belum sepahaman antara pihak kami selaku pemohon keberatan dengan pihak majelis hakim yang memberikan keputusan. Kenapa? Karena ya ada beberapa keberatan dari kita yang tidak diakomodir sehingga keputusan untuk di tingkat pengadilan tingkat pertama ini di Pengadilan Negeri Cilacap sementara putusannya permohonan kita ditolak. Nah, tetapi dari pertimbangan yang tadi dibacakan ada beberapa hal yang kami belum sepaham dan menurut kami belum sesuai dengan fakta persidangan. Makanya mungkin dalam waktu dekat ini kita akan mengajukan upaya hukum kasasi, gitu. Jangan hanya karena masalah administrasi, tetapi akhirnya rakyat ini menjadi korban. Rakyat menjadi korban adalah sebuah fakta. Sekarang kita bisa tanyakan semuanya ke semua masyarakat yang terdampak. Apakah ini terlepas dari mereka yang menerima atau tidak menerima ya? Bahkan yang menerima sekalipun, suruh jawab dengan jujur. Apakah mereka bisa hidup dengan layak ke depannya? Dengan membeli aset yang sepadan dengan miliknya yang digusur oleh KIC, apakah bisa atau tidak? Karena faktanya itu sudah menjadi fakta bahwa hal itu tidak bisa. Hasil pembebasan yang mereka terima, kalaupun bisa membeli di daerah sekitar situ, untuk jumlahnya paling sekitar 50%. Kalau sesuai dengan bukti persidangan kemarin ya, ada yang tadinya tanahnya ada 30 ubin, 60 ubin, bisa beli cuma 17 ubin. Nah itu kan ini tidak adil. Sementara tujuan undang-undang, semangat membuat undang-undang, ketika negara membutuhkan tanah masyarakat dan terpaksanya mereka harus pindah, ya negara harus menjamin. Mereka juga sebagian besar berprofesi
sampingannya nelayan. Atau misalkan ada yang tukang bangunan pun ketika laut lagi rame mereka akan bernelayan, menjadi nelayan. Nah, apa kabarnya mereka kalau seandainya mereka harus dipindahkan ataupun harus membeli di tempat yang jauh dari wilayah pinggir pantai? Gitu loh. Karena mereka pasti akan kehilangan mata pencahariannya. Nah, jika itu terjadi, akan lebih menyengsarakan masyarakat lagi. Disinilah kami sangat berharap fungsi negara ini hadir untuk menyejahterakan masyarakatnya. Toh kalau KIC itu berhasil maju buat siapa sih uangnya? Kan buat masyarakat, bukan buat segelintir orang saja. Idealnya. Tetapi hal itulah yang harusnya terjadi. Kayak masyarakat bayar pajak seperti contoh sekarang. Masyarakat bayar pajak, akhirnya ada oknum pegawai pajak yang anaknya seperti itu. Kan menjadi perbincangan. Nah, kita berharap ini majunya suatu daerah, majunya suatu bisnis yang dikelola oleh pemerintah, ya kembalikan dong untuk kepentingan rakyat. Kita itu loh, tidak dari masyarakat ini ya, tidak pernah berharap kok itu tuh digusur awalnya. Kenapa saya tidak berharap? Karena ada sebagian masyarakat pun ketika dibawa pengumuman oleh Pak RT bahwa wilayahnya akan tergusur untuk kepentingan KIC, nangis mereka loh. Tetapi menjadi adem, menjadi tidak sedih lagi ketika ada angin sorga. Tenang Bu, jenengan akan dibeli dengan harga ganti untung. Sampai ada iming-iming. Sebenarnya jenengan mintanya berapa? 10 juta. Nah ini kalau yang 15 juta, berarti 5 juta buat saya. Ada bercandaan seperti itu. Nah, itu kan artinya angin sorga loh. Angin sorga yang dihembuskan supaya bagaimana masyarakat mau. Tetapi jangan menjadikan masyarakat ini masuk dalam jebakan Batman. Ketika mereka sudah adem, sudah berharap, sudah menawar tanah di tempat lain, tiba-tiba duitnya nggak cukup. Ini salah satu fakta kenapa kok banyak yang menerima. Karena mereka terkadung janji dengan pihak lain untuk membeli tanahnya. Dan sudah jatuh tempo, harus dibayar. Sementara hasil perolehannya nggak sesuai. Ya mau nggak mau terima. Gitu loh. Kalau bicara keuangan pemerintah, untuk mewujudkan adanya kawasan industri di tempat yang baru ini, mereka kan habis jual kawasan industri Cilacap yang lama. Nilainya berapa? 565 miliar. Nah, lebih dari setengah triliun. Bahkan berinformasi didepositokan lagi, ada bunganya lagi. Nah, sekarang kenapa kok diberikan kepada rakyat untuk membeli tanah rakyat cuma 160 M? Ini loh, hal-hal seperti ini yang akhirnya gejolaknya sebenarnya pemerintahnya untuk siapa sih? Gitu loh. Nah ini nanti harapannya kalau mau mengajukan kasasi ini. Harapannya kami ingin benar-benar mendapatkan keadilan atas sebuah fakta yang masyarakat sekarang ini menjadi korban. Kami ingin keadilan itu. Bagaimana caranya pulihkan agar mereka tidak menjadi korban. Hari ini kita 58 warga masyarakat datang ke pengadilan dalam rangka mendengarkan putusan pengadilan terkait gugatan kita tentang proyek pengadaan lahan kawasan industri yang ada di Mertasinga serta kelurahan di Desa Menganti. 6 kali persidangan, 5 kali kita ikuti segala proses untuk data, saksi kita juga lengkapi. Dan hari ini adalah putusan pengadilan untuk memutus perkara antara warga masyarakat dengan panitia pengadaan lahan. Tadi kurang lebih jam 10:30 sidang dimulai oleh majelis hakim, terus dibuka juga untuk umum, dan kurang lebih sekitar jam 11 putusan hakim pada intinya menolak gugatan dari warga masyarakat. Terus terang kita kecewa karena banyak fakta-fakta persidangan di mana fakta-fakta persidangan itu menguatkan dari kita. Contoh misalkan, kita menggugat bukan menolak pada adanya kawasan industri berdiri, tidak, tetapi kami menggugat antara lain adalah harganya yang tidak sesuai. Tidak sesuainya adalah apa? Kita mendapatkan pembayaran dari KIC untuk membeli lagi nggak bisa, dan itu yang kita gugat. Kita menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, contoh testimoni. Kita menghadirkan harga pembanding dilihat di lokasi lahan yang ada di sekitar, tetapi hal itu juga dikesampingkan oleh pengadilan. Beliau menyampaikan harus ada tim appraisal untuk mengaji dari harga itu. Padahal harga itu yang berlaku di pasaran, itu contoh. Yang kedua,
fakta-fakta persidangan, harga KJPP itu harusnya itu kan diberikan kepada BPN untuk dimusyawarahkan dengan masyarakat untuk menentukan harga sesuai dengan apa yang digendaki oleh masyarakat cocok. Tetapi faktanya adalah harga yang dibuat oleh KJPP belum dirubah dalam bentuk amplopnya BPN, masih KJPP diserahkan kepada warga masyarakat. Kita dikasih dua pilihan, menerima dan menolak, dan kita menolak melakukan gugatan. Dan hari ini kita mendapatkan kecewaan karena fakta-fakta persidangan kita sudah bisa membuktikan semuanya, dalil-dalilnya juga sudah dibuktikan semuanya, tetapi pengadilan negeri mengabulkan gugatan termohon itu, tergugat itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggagalkan kita untuk memenangkan. Tapi kita masih ada semangat bersama dengan teman-teman untuk melakukan upaya banding karena ada catatan dari pengacara kita, banyak hal-hal yang dikesampingkan oleh pengadilan sehingga memutuskan kemenangan untuk pihak BPN. Terima kasih buat media yang telah meliput perjalanan ini. Kita tetap semangat, kita akan lanjutkan perjuangan ini sampai dengan Mahkamah Agung Jakarta. Terima kasih. Perasaan ibu ya kecewa sekali. Ini mewakili 58, semuanya ya kecewa, sakit, tidak sepengharapan kita lah. Kita yang ditunggu-tunggu hari ini terlahir, ternyata hakim tidak memenangkan hak kita, pihak kita. Jadi ya gimana nanti kitanya lanjut ke atas atau gimana? Karena ini diperjuangkan lah. Ini buat pokok makanan kita sehari-hari. Ibu tidak bisa menerima keputusan atau penetapan dari appraisal dari BPN ini, alasannya apa? Alasannya ya buat membeli lagi dia bisa, buat makan sehari-harinya kita juga nanti bingung. Itu tanah perjuangan dari orang tua kita, padahal kita kan nggak boleh dijual. Kita nggak menentang masyarakat, nggak menentang pemerintah. Kita diperbolehkan, kita melalui jalur boleh kita mengikuti jalur, tapi ini kan nggak sesuai harga, nggak kemanusiaan. Harga itu rendah, paling rendah. Padahal kan di jalan tol itu per meter, padahal ini per rubin loh, 2 juta, 3 juta, paling tinggi 6 juta. Coba bayangkanlah, sedangkan tanah di paling enggak 20 juta, 15 juta. Coba buat beli lagi atau buat sawah lagi itu gimana nanti hasilnya? Kita rugi loh, bukannya kita untung, padahal dulu janji-janjinya untung. Kenapa sih itu sekarang kenyataannya begini? Kita sebagai masyarakat, kita manut undang-undang, perkumpulan apapun manut kita dilakukan, walaupun kita demi hari-hari menunggu sampai sekarang berapa tahun, 2001 sampai sekarang hasilnya begini. Kami sebagai masyarakat kecewa, tidak memuaskan hasil, dan pokoknya perjuangan kita gimana ini, pokoknya pemerintah tuh gimana sih anggap kita ya. Sebagai masyarakat kecil ya. Kepengennya pemerintah itu ya sayang terhadap rakyat, sayang terhadap rakyat, terhadap perjuangan rakyat kecil itu diperhatikan lah. Kita kan bukan rakyat yang arogan, bukan rakyat yang nggak nurut. Kita semuanya nurut sama pemerintah. Cuma ya itulah, pemerintah memperhatikan nasib kita, kedepannya kita, masyarakat itu harus bagaimana hidupnya nanti seperti apa, itu harus dipikirkan. Nani Eko, Cilacap News memberitakan.